Selamat siang, Bapak. Menanggapi video yang sedang viral nih, salah satu pemuka agama yang cukup terkenal di negara kita ini atas pernyataan beliau ketika berkhotbah membandingkan antara agama satu dengan agama yang lain. Menurut Bapak seperti apa? Terima kasih ya untuk rekan media. Siapapun itu, ya, kita yang namanya negara Republik Indonesia ini kan heterogen, multi etnis, ya. Kemudian juga berbagai macam agama. Hidup kita ini saling menghormati satu sama lain. Jadi kita sebagai siapapun, ya, apakah itu pemuka agama, apakah itu masyarakat, jangan terlalu gampang menilai agama yang lain. Karena semua agama itu sama di mata Tuhan. Ya. Ada di agama Muslim sebutkan juga ya lakum dinukum, ya. Lakum dinukum kan jelas. Itu aja ikuti. Ya agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi jangan ganggu agama saya. Gitu loh. Saya kan tidak mengganggu agamamu. Kamu mau melakukan tindakan beribadah ataupun melakukan apapun yang berkaitan dengan agama, saya tidak pernah ganggu, tapi jangan ganggu agama saya, jangan kuliti agama saya, jangan usik agama saya, karena itu hal yang sangat vital. Nah, saya juga berharap dengan peristiwa itu juga, ya tolonglah, nggak usah campuri urusan orang. Saya juga kecewa juga, seorang pemuka agama itu kok bisa melakukan tindakan itu seolah-olah agamanya yang paling benar menurut dia, padahal agama itu sama semua. Sudah diturunkan dari atas, ini loh yang harus kau patuhi, pedomani sesuai dengan Al-Quran, Alkitab, Veda dan lain sebagainya. Kok saya ikutin lah, kamu juga nggak ngerti kedalaman agama yang dia peluk kok. Kok segampang itu kamu mau coba menguliti agama orang lain? Yang menurut saya ya equal lah. Boleh saja sebenarnya permohonan maaf dilakukan secara global atau secara komprehensif. Nah sekarang apakah masyarakat yang lain tuh bisa menerima semua permintaan itu? Makanya hati-hati tentang agama. Jangan suka mempersoalkan agama orang lain. Nah sekarang timbul seperti kayak gini. Oke, secara ini minta maaf dia secara sebagai manusiawi. Tapi kan dia juga kan tidak bisa melarang masyarakat menuntut. Contoh, ya nggak usah jauh-jauh lah, Ahok aja. Padahal menurut hemat saya tuh ya Ahok tuh tidak seperti apa yang dia lakukan. Tapi faktanya karena dia menyentuh, kan gitu. Menyentuh apa yang dilakukan agama yang lain kan nggak harus ngapain sih. Gitu loh. Sudahlah dalami aja agama kita. Kita hormati agama orang lain. Nah, tentunya kan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah itu menurut hemat saya seperti itu. Jadi ayo siapapun kita, nggak usahlah kita ngoncei katanya tuh, nggak usahlah kita ngulitin agama orang lain seolah-olah kalau kita perbandingkan dengan kita itu kita lebih baik dari dia. Sudah lakukan aja. Sekarang kan negara Republik Indonesia betul-betul membuka semua wacana kepada seluruh warga negara. Silakan kamu memeluk agama masing-masing, ya. Kita lindungi dengan undang-undang, tetapi jangan permainkan ataupun mencemooh agama orang lain. Nah, kalau dilakukan pemuka agama yang dikatakan oleh media tadi itu, silakan aja aparat penegak hukum yang mendalami itu menganalisa pokok permasalahan. Tapi kita juga tidak bisa melarang apabila ada masyarakat tertentu atau aliansi tertentu yang bernaung agama itu menuntut kepada aparat kepolisian atau para penegak hukum untuk melakukan tindakan lanjut, itu silakan. Kita nggak bisa langsung menolak ke situ. Tapi kalau seandainya itu terjadi, ya itu sudah risiko. Mulutmu adalah harimaumu, kan gitu. Dikala kau melakukan itu, siap untuk mempertanggungan risikonya. Kan sudah ada beberapa pemuka agama yang masuk gara-gara kayak gitu. Ngoncek sama orang lain, akhirnya kena dia. Nah, kalau untuk berikutnya seperti kayak gini ya silakan aja. Kalau memang dari masyarakat menilai bagaimana, kita juga nggak boleh menahan aspirasi masyarakat. Tinggal kita lihat substansi yang dipermasalahkan itu apa, kena nggak kriterianya atau substansinya dengan undang-undang yang mengikat. Tentu dari aparat penegak hukum pasti akan jeli lah melihat permasalahan itu.
rasa begitu. Ya, untuk ini kan terjadi kesekian kalinya nih Pak, dari pemuka agama yang merasa apa yang agamanya dia anut adalah agama yang paling benar. Adakah harus tindakan kayak hukum lebih tegas lagi agar ada efek jera gitu, tidak terjadi lagi berulang-ulang kali? Karena kan kalau untuk berhubungan dengan agama ini adalah ini sensitif sekali ya Pak. Gimana Pak? Menurut saya itu betul ya. Kalau mereka yang sudah kena itu bisa diperlakukan, ya kenakan lagi kepada orang-orang yang melakukan tindakan itu. Saya setuju apabila seseorang siapapun dia, kalau sudah mulai menguliti agama orang lain, ya tindakan tegas saja. Karena itu kan sama dengan dia merasa paling hebat gitu loh. Karena dia mempelajari apa yang dia miliki, dia merasa paling hebat, paling benar. Dianggap agama orang lain itu paling jelek ataupun lebih jelek. Ya jangan begitulah gitu kan. Karena kita ini kan manusia yang sudah betul-betul diberikan rasa dan karsa. Kita kan sudah diberikan keimanan sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya sangat setuju untuk kedepannya jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Kalau mereka yang sudah mengalami tindakan hukum akibat perbuatan yang menyentuh masalah aspek agama, kok masih ada lagi melakukan lagi, tindak tegas saja. Saya juga nggak peduli siapa dia orangnya. Kalau memang dia melakukan itu ya sudah, itu resikomu. Kenapa kamu lakukan? Kamu sudah tahu dampaknya. Dampaknya sangat luas, akan berdampak luas, apalagi menyentuh agama-agama tertentu. Nah, ini harus kamu tanggung jawabkan. Harus sudah berpikir, makanya sebelum bertindak tuh berpikir dulu. Kalau saya mengatakan seperti ini, akibatnya nanti apa? Nah, jadi jangan sembarang kita ngomong gitu. Gak usah lah kita menilai sisi-sisi agama orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Lah kamu menilai kebetulan agama orang lain, kamu gak paham. Sudah gak paham, menyentuh pula lagi. Ya marah lah orang. Loh kamu bukan mendalami agama itu kok lebih pintar kamu dari kami. Itu kira-kira. Jadi kalau menyentuh kepada aspek hukum, saya serahkan kepada aparat penegak hukum. Saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Tapi perlu memang tindakan lebih terukur, lebih tegas kepada orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang memfitnah agama orang lain. Terakhir Pak, harapan atau pesan untuk pemuka agama yang ada di Indonesia ini, karena biar gimana pun kalau sudah menyentuh agama sudah pasti banyak keributan yang akan terjadi. Gimana Pak? Menurut emak saya begini, jadi kalau berkenan dari Departemen Agama ya melakukan silaturahmi kepada seluruh pemuka agama untuk menyatukan persepsi, kembali lagi kepada pokok masalah, saling menghormati, saling menghargai. Dan di situ ditekankan main betul-betul semua pemuka agama dari agama manapun agar jangan mencoba menguliti agama orang lain. Ya. Jangan coba untuk menista agama orang lain. Ya sama-sama lah pemuka agama ini harus membuat suatu kesepakatan. Apabila itu terjadi, di dalam kesepakatan itu kita bersepakat lakukan tindakan hukum, serahkan kepada aparat penegak hukum supaya ada efek jera kepada siapapun yang melakukan tindakan ini. Tentunya nanti difasilitasi oleh Departemen Agama sebagai pemangkunya. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak.